Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Semoga tetap sehat, cerah, ceria, dan selalu bahagia. Kali ini kita akan bertemu lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Isnaini. Kita akan melanjutkan pelajaran materi teks berita. Ya, teks berita kemarin kita baru masuk di pertemuan yang pertama. Hari ini kita akan masuk di pertemuan yang kedua. Buku yang digunakan masih tetap sama ya, yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 8 edisi revisi 2017. Dan untuk materi yang kedua ini masih ada hubungannya dengan materi yang pertama kemarin. Kalau materi pertama kemarin kita mempelajari tentang berita, pengertiannya ya, kemudian ada unsur-unsur berita, cara meringkas sebuah berita, dan bagaimana cara menyimpulkan sebuah berita. Nah, di materi yang kedua ini nanti kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan sebuah berita. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Kita lanjutkan pelajarannya ya. Ya, kita masuk di Bahasa Indonesia kelas 8 pertemuan yang kedua. Buku yang digunakan masih tetap sama, buku Bahasa Indonesia kelas 8. Kita curah pendapat dulu ya. Ya, kita mengingat materi pada pertemuan yang pertama kemarin. Apa pengertian berita? Apa saja unsur-unsur berita? Bagaimana cara meringkas sebuah berita? Dan bagaimana cara menyimpulkan sebuah berita? Berita kemarin adalah teks yang berisi informasi tentang sebuah peristiwa. Ya, kita mengingat dulu ya materi yang pertama. Ya, kita lanjutkan. Untuk materi yang pertama kemarin, di sini kita lihat ada unsur-unsur berita, adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian cara meringkas berita. Pertama menyimak teks, kemudian menentukan adik Simba, lalu menyampaikan adik Simba ke dalam satu paragraf. Selanjutnya adalah cara menyimpulkan berita. Menyimak berita, menentukan adik Simbanya, kemudian adik Simbanya diringkas, lalu dibuat menjadi satu kalimat, sehingga menjadi simpulan berita. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah kita dapat menganalisis struktur teks berita ya. Anak-anak diharapkan bisa menganalisis struktur teks berita dan juga kaidah kebahasaan teks berita. Nah, strukturnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ada kepala berita. Di sini yang dimasukkan adalah unsur berita adik, apa, di mana, kapan. Kemudian ada tubuh berita yang berisi Simba, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan ada ekor berita. Biasanya di sini ada informasi yang kurang penting atau ada informasi tambahan yang tidak berhubungan dengan adik Simba. Nah, piramidanya kita lihat seperti ini ya. Jadi kepala dan tubuh ini menduduki bagian yang paling banyak daripada ekor. Ekor hanya menduduki tempat yang sedikit. Bagian yang penting kita masukkan di kepala berita dan tubuh berita. Ya, di sini ada teks tentang waspada cuaca ekstrim di musim hujan. Ini Ibu ambil dari internet, nih, Salamadian, contoh teks berita singkat. Di sini ada sebutan 5W1H ya. Kalau ke dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan adik Simba. Kalau mau membaca teksnya, videonya bisa di-pause dulu. Ya, sekarang kalian perhatikan contoh teks berita tadi dan strukturnya. Jadi ini sudah pembagian berdasarkan strukturnya. Ada kepala berita di paragraf pertama, tubuh berita di paragraf yang kedua, dan ekor berita di paragraf yang ketiga. Kita lanjutkan dengan kaidah kebahasaan. Ada 6 ya, ada 6 kaidah kebahasaan dalam sebuah teks berita. Ini selalu ada dalam tiap teks berita. Yang pertama adalah bahasa bersifat standar baku, berarti sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan hindari istilah asing, bahasa daerah, dan bahasa gaul.
Kalaupun ada, biasanya kita cantumkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada penggunaan kalimat langsung. Tahu ya, penggunaan kalimat langsung. Jadi seolah-olah kita mendengar tokohnya itu yang berbicara sendiri. Ini ditandai dengan tanda petik. Nah, ini. Penggunaan konjungsi bahwa sebagai penerang kata. Ini ya, bahwa sebagai penerang kata yang diikutinya. Ya, ini kalau kita tidak mau menggunakan kalimat langsung. Kemudian ada penggunaan kata kerja mental. Di sini contohnya adalah memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Ini kata kerja mental yang digunakan dalam kalimat teks berita. Ada keterangan waktu dan tempat. Di sini ada sekitar pukul 12.45. Keterangan waktu. Keterangan waktu pagi ini. Kemudian 10 hari menjelang Lebaran. Penggunaan konjungsi temporal, di sini ada kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Ini menunjukkan pola kronologis atau urutan waktu. Bisa dilihat contohnya ya? Ya. Tadi sudah kita perhatikan contoh struktur dan kaidah kebahasaan. Sekarang kita lihat lembar kerja peserta didik. Ya, ada teks. Teksnya ini Ibu ambil dari internet. Sumbernya dari regionalkompas.com. Kalau kalian mau membaca ini ya bisa di-pause, videonya bisa di-pause kalau kalian mau membaca ini. Ya, dari teks yang ada tadi, maka kita akan mencari strukturnya. Mana kepala beritanya, yang mana tubuh, dan yang mana ekor berita. Tuliskan di sini paragrafnya, paragraf yang keberapa dari teks tersebut, dan isinya di sini dituliskan. Nah, sekarang lanjut ke kaidah kebahasaan. Ada 6 tadi kaidah kebahasaan, apakah ada semua atau tidak dalam teks tadi? Jangan lupa cantumkan judul berita dan sumbernya. Makanya tadi ada Ibu cantumkan ya, sumbernya tadi dari mana, itu dituliskan. Ya, contoh kalimatnya satu-satu saja. Peta pikiran. Hari ini yang sudah kita pelajari adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Strukturnya ada 3 dan kaidah kebahasaan ada 6. Ya, jadi dari sebuah teks berita kita banyak mendapat pengetahuan ya. Kita bisa menentukan unsur-unsurnya kemarin, kita bisa meringkas, kita bisa menyimpulkan, dan hari ini kita bisa mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan. Selamat membaca teks berita. Terima kasih. Ya, baiklah. Jadi itu tadi yang sudah kita pelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Diulang-ulang pelajarannya di rumah ya. Dan kalau menemukan sebuah berita, jangan lupa kita coba untuk mencari unsur adik simbanya. Selain itu, kita juga bisa membagi teks berita itu ke dalam 3 bagian tadi sesuai strukturnya ya. Ada kepala, ada tubuh, dan ada ekor berita. Selanjutnya untuk kaidah kebahasaannya juga diperhatikan. Lebih sering membaca, lebih pintar kalian menganalisis berita. Ya, jadi pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk tugas yang diberikan dengan kalian, dan jangan lupa juga mind mappingnya, peta pikirannya nanti dipresentasikan kepada orang tua di rumah atau kepada kakak dan adiknya yang ada di rumah. Dengan demikian kita berarti mengulang pelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.